Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad tabi'in amma ba'd. Nanti Pak Putus dan BD menghormati saudara baik dan Kalimat Putus yang semuanya seluruh anak-anakku, siswa-siswi PAN 1 Kudus kelas 10 serta masa ta'aruf siswa dasar kali ini. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, terutama nikmat Islam, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan rasa syukur ini Allah selalu menambahkan nikmatnya dan menjaga kita semuanya, terutama di masa pandemi ini. Yang kedua, salat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 serta mat sama yang saya banggakan, gimana kabar sekarang ini? Sehat semuanya kan ya? Semoga saya semuanya bisa ikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran dari mat sama nanti hingga akhir satu tahun pembelajaran. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk kali ini saya kira udah ketemu yang kedua kalinya ini dengan kami. Yang kemarin menyampaikan tentang wawasan pemadrasahan, sekarang kami menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Oke, kita ikuti materi dengan menggunakan slide ini untuk diikuti, dan seperti biasanya nanti di akhir sesi akan ada pendalaman materi berupa Google Form untuk diisi. Silakan diperhatikan untuk slide berikut ini. Oke. Moderasi beragama, kita akan belajar apa moderasi beragama. Ya. Pertama kali kita akan mengenal pengertian moderasi beragama. Moderasi, kita harus mengenal moderasi. Moderasi ini berasal dari bahasa Inggris dengan arti kata moderation, atau dari bahasa Latin moderatio, artinya sedang, tidak berlebihan, seimbang, ataupun tengah. Ini artinya moderasi. Kalau kita sambung dengan bahasa beragama, pengertiannya adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Sini perhatikan moderasi beragama, cara pandang, sikap, dan praktek. Ada unsur cara pandang, berarti apa? Ini adalah berupa mindset kita, berupa pemikiran kita. Kita harus apa cara pandangnya, berarti kita di pikiran kita inilah sikap. Nah, sikap kita, di perasaan kita, sikap kita, dan praktek beragama. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan, dengan cara mengimplementasikan, menerapkan esensi ajaran agama. Inti ajaran agama ini apa? Melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Jadi melaksanakan cara pandang, sikap, dan praktek apa artinya? Ada kemaslahatan umum, maslahah umum. Berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Dalam konteks kita sebagai sebuah orang warga negara. Ini beragama. Berikutnya, ada moderasi dalam bahasa Inggris, moderasi dalam bahasa Latin.
Di Quran ada moderasi itu dalam bahasa adalah wasaton, wasat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, wasaton, umat pertengahan, tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Baqarah 183. Sini kita sebenarnya sering wasaton ini sebagai bentuk masdarnya. Bentuk isim fa'il adalah wasit. Wasit. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini sering ketemu apa? Wasit. Di sepak bola, di bola voli adanya wasit. Wasit itu apa? Orang yang menengahi. Ternyata wasit itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi Arab diserap ke dalam bahasanya wasit. Itu orang apa? Yang menengahi di antara dua kubu. A, kubu B. Jadi apa? Ada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu apanya? Namanya moderat, moderasi. Sebelum kita masuk pada moderasi beragama secara khusus, terutama kaitannya kita sama konteks kehidupan berbangsa negara di Indonesia, kita harus memahami landasan fikir ini sebagai inti, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sini Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Untuk itu kita perhatikan ada kata-kata di sini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu semua adalah syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ta'aruf artinya bukan hanya sekedar mengenal apa? Araf, paham, memahami. Jadi understanding each other. Jadi saling memahami antara satu dan apa? Saling memahami untuk mendapat sebuah pengertian. Ini artinya apa? Lita'arafu. Jadi yang jelas Allah memang menciptakan manusia ini adalah memang tidak mungkin, artinya apa? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan adat istiadat, dengan perilaku yang berbeda-beda. Jadi itu sebagai apa? Sebuah kebinekaan adalah sebuah keniscayaan. Memang itu oleh Allah diciptakan berbeda-beda, bermacam-macam, bukan untuk membeda-bedakan, apa? Ada lita'aruf, untuk saling memahami, untuk saling mengenal, untuk mencapai sebuah, yaitu mainstream kita. Jadi landasan berpikir seperti itu. Oke, kita akan masuk kepada moderasi beragama di Indonesia. Seberapa pentingkah moderasi beragama di Indonesia? Yang pertama, kita harus lihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majmuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keanekaragaman, kebinekaan, kemajmukan di Indonesia, satu sisi adalah sebagai sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi ada sisi lain yang punya potensi negatif
jika tersulut atau bahkan dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk kepentingannya pribadi. Satu sisi sebuah kemajemukan adalah anugerah, sisi lain bisa punya potensi konflik, potensi negatif, atau secara gampangnya adalah potensi konflik pertikaian di antara beberapa hal yang kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Dalam urusan kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan agama. Di ritual keagamaan, praktek keberagamaan, itu sehari-hari akan melekat sekali dengan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupan beragama di Indonesia ini harus dijaga agar tetap kondusif, sehingga tidak terjadi konflik di antara umat beragama, antar umat beragama, bahkan juga pengikut agama tertentu bisa juga konflik di dalamnya karena perbedaan penafsiran atau perbedaan hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Maka perlu diadakan untuk namanya moderasi beragama. Salah satu fondasi untuk bisa mewujudkan moderasi beragama, maka kita harus punya sebuah frame bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Bahwa kita adalah masuk di bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila. Maka wawasan kebangsaan adalah mutlak untuk diketahui dan juga dipahami oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Apa wawasan kebangsaan itu? Yang pertama, pengertiannya adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri untuk mencapai tujuannya sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Jadi Indonesia bagaimana cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri untuk mencapai tujuannya sebagai bangsa Indonesia di tengah lingkungan Nusantara. Karena kita masuk, nilai dasarnya apa sih? Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam peraturan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kita mau pegang ini, harus begitu. Berikutnya adalah cinta akan tanah air dan bangsa, harus yang ketiga. Yang keempat adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat adil makmur. Ini adalah wawasan kebangsaan agar kita bisa memahami bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Bahwa harkat martabat manusia adalah sebagai makhluk dan Esa, tekad bersama untuk kehidupan bangsa bebas, merdeka, dan bersatu, dan seterusnya. Cinta tanah air dan bangsa sebagai nilai dasar untuk wawasan kebangsaan agar kita tidak jebak dalam suatu ekstrim kanan ekstrim. Frame kita adalah frame demi bangsa dan negara. Terus gimana Pak? Untuk jadi seorang yang moderat itu modelnya bagaimana? Yang pertama adalah berilmu pengetahuan yang luas, baik di bidang agama maupun bidang yang lain, terutama kayak sama agama, karena kita moderasi beragama. Jangan sampai kita punya pemikiran yang sempit tentang sebuah ajaran agama. Kalau kita hanya punya sedikit ilmu pengetahuan dan kita hanya melihat pada sudut suatu, maka kita akan terjebak dengan hanya lihat pada satu sisi lain nggak kita lihat. Sehingga nanti
terjadi yang namanya bersikap ekstrim. Karena apa? Merasa benar sendiri, merasa yang paling betul, bahkan ada yang bilang pada merasa yang nanti masuk surga sendiri. Nah, surga adalah bisa dengan berbagai jalan, dengan sesuai tuntunan Allah Subhanahu. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Di masa-masa seperti ini, masa-masa media sosial, komunikasi, sarana informasi komunikasi begitu hebatnya, sehingga ada kadang-kadang muncul berita informasi yang hoax, memancing emosi. Kita harus mampu untuk menyaring sebelum melakukan sharing. Harus dengan emosi ketika membaca maupun kita share. Kita lihat betul apakah benar atau salah merugikan orang lain apa enggak. Yang tiga, berakhlak yang baik. Ini kita konteksnya akhlak dalam segala hal. Baik akhlak kita di dunia real, tatap muka, maupun akhlak kita di dunia maya. Ada semuanya, ada tata caranya. Yang keempat adalah pemaaf. Kita maafkan. Mampu menjadi teladan yang baik bagi sesama, dan berikut adalah sanggup berempati. Sanggup berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa senegara sesama kita. Sebagai renungan, ini ada sebuah lagu dari Maher Zain yang kita harapkan bisa mengubah diri kita untuk bisa jadi orang yang moderat. Silakan untuk menyaksikan. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Sometimes we're happy, you breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Just one big family, family. Ya, ini adalah lagu yang berjudul One Big Family. Kita diminta untuk berpikir, kenapa sih kita harus bertengkar, tikai? Padahal kita adalah punya banyak kesamaan, bagaimana kita tersenyum, kita sedih, kita
menangis juga sama modelnya. Sehingga di sini bergandengan tangan di antara banyak warna. Harapan kita adalah kita ini setelah dapat materi ini adalah bisa jadi orang yang moderat, orang yang berpikir untuk kebaikan bersama, untuk dalam konteks untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita dalam mempraktekkan, dalam punya cara pandang, sikap, dan praktek beragama, kita bisa melaksanakan moderasi. Salah satu adalah wujudnya adalah toleransi. Kita memahami agama lain, kita memahami orang lain, tapi tetap prinsip-prinsip kita adalah tetap iman kita tetap ada di kita. Dinukum waliyadin sebagai prinsip seperti itu. Jadi potensinya bukan hanya antar umat beragama dikatakan, tapi juga bisa juga sama-sama pemeluk agama tertentu karena perbedaan organisasi, ada perbedaan hal-hal yang furuk atau cabang, bukan yang esensi, bukan yang usul, itu kadang dibesarkan sehingga menimbulkan pertikaian. Semoga kita semua oleh Allah SWT jadikan orang yang selalu berpikir jernih, bisa memilah-milah, memilih-milih yang baik dan untuk kemaslahatan umat sebagai rahmatan lil alamin. Kita dalam bertindak, bersikap, dan juga dalam berpikir. Saya kira itu dari kami. Syukron katsirun ala imamikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.